Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Nah, gimana kabar kalian? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat untuk belajar mempersiapkan PTS Genap semester 2 tahun 2023. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengerjakan latihan soal PTS semester 2, mata pelajaran IPA kelas 9. Nah, ada 20 soal yang akan kita bahas kali ini dengan materi tentang kemagnetan, transformator, dan bioteknologi. Oke, sudah siap untuk belajar? Siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertama, berkembang biak. Kedua, mencari makan. Tiga, menemukan pasangan. Keempat, mencari habitat yang sesuai. Yang kelima, berkumpul dengan spesiesnya. Tujuan hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi terdapat pada angka. Jadi pada soal yang pertama, kita akan mengenal kaitannya antara medan magnet bumi dengan kemampuan hewan dalam bermigrasi. Nah, pada beberapa hewan tertentu, misalkan ada lobster duri, kemudian penyu, dan yang terakhir ini ada gambar ikan salmon ya. Nah, beberapa hewan tersebut memiliki kemampuan navigasi, di mana beberapa hewan tersebut dapat menemukan jalan mereka secara akurat tanpa menggunakan alat bantu ataupun peta. Nah, bagaimana keterkaitan antara magnet bumi dengan navigasi pada hewan? Nah, jadi hewan-hewan tersebut dilengkapi suatu organ yang ada di dalam tubuhnya yang disebut dengan biomagnetik. Karena adanya organ tersebut akan membantu hewan dalam menentukan arah untuk bermigrasi. Pertama yaitu untuk menentukan arah untuk mencari makan atau mencari mangsa. Jadi pernyataan yang kedua ini termasuk ya, adanya kemampuan navigasi hewan ini juga berperan dalam mencari habitat yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menentukan tempat untuk berkembang biak. Jadi untuk soal yang pertama, tujuan hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi terdapat pada angka 1, 2, dan 4. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Soal nomor 2, hewan bersel 1 yang merupakan sejenis bakteri dapat memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi. Bakteri tersebut melakukan migrasi dengan pergerakan yang dibantu oleh flagel pada tubuhnya. Contoh bakteri tersebut adalah, untuk menjawab soal nomor 2, jadi kita mengenal sebuah bakteria yang disebut dengan magnetotaktik bakteria. Pada tubuhnya dilengkapi suatu organel yang disebut dengan magnetosom. Dengan adanya magnetosom ini membuat magnetotaktik bakteria dapat menemukan lokasi yang kaya akan oksigen. Dengan menemukan lokasi yang banyak mengandung oksigen, membuat bakteri ini dapat melangsungkan kehidupannya, termasuk juga untuk mencari makan maupun berkembang. Nah, untuk menemukan lokasi yang kaya akan oksigen, selain memiliki magnetosom, di dalam tubuh magnetotaktik bakteria juga dilengkapi dengan flagel. Dengan adanya flagel ini, membuat bakteria ini dapat mudah bergerak menuju lokasi yang kaya oksigen tersebut. Oke, jadi pada soal nomor 2, bakteri yang dimaksud adalah magnetotaktik bakteria. Oke. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Pada soal nomor 3, terdapat logam dengan kutub P, Q, K, dan L, yang diantara keduanya terdapat magnet jarum. Kemudian ada logam M, N, X, dan Y yang diantara keduanya juga terdapat magnet jarum. Nah, data pada tabel berikut yang sesuai dengan gambar di atas adalah, jadi pada soal nomor 3 kita akan menentukan kutub yang ada pada huruf P, L, M, dan Y. Untuk menjawab soal berikut, kita harus mengetahui beberapa sifat dari magnet, di mana magnet memiliki beberapa sifat, antara lain pertama memiliki gaya tarik-menarik, kemudian memiliki dua buah kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, di antara ujung P, Q, K, dan L terdapat sebuah magnet ya, di mana pada magnet tersebut terdapat kutub utara dan kutub selatan.
Kemudian sifat yang ketiga, kutub yang senama akan tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Nah, agar kutub Ki dengan ujung magnet yang di sini memiliki gaya yang saling tarik-menarik, maka keduanya harus saling berlawanan ya, atau tidak senama seperti pada sifat yang keempat. Maka jika di sini ujung magnet di sini memiliki kutub selatan, maka ujung Ki memiliki kutub utara agar keduanya saling tarik-menarik. Nah, jika ujung Ki memiliki kutub utara, maka ujung P memiliki kutub yang berlawanan ya, yaitu kutub selatan. Kemudian ujung K agar saling tarik-menarik dengan ujung magnet, maka ujung K memiliki kutub selatan ya. Kemudian ujung L memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub pada ujung K, yaitu kutub utara. Oke, kemudian pada logam yang berikutnya, ujung magnet yang ada di sini memiliki kutub utara, maka pada bagian N memiliki kutub yang berlawanan ya, yaitu kutub selatan, sehingga keduanya saling tarik-menarik. Pada ujung M berarti memiliki kutub utara. Kemudian pada ujung X agar memiliki gaya yang tarik-menarik dengan ujung magnet, jika di sini ujung magnetnya memiliki kutub selatan, maka ujung Q memiliki kutub utara ya. Kemudian ujung Y memiliki kutub selatan. Oke, pada tabel berikut yang ditanyakan adalah kutub P, L, M, dan Y. Logam P memiliki kutub selatan, kemudian logam L memiliki kutub utara, logam M memiliki kutub utara, dan logam Y memiliki kutub selatan. Jadi urutannya adalah S, U, S. Kita cari pilihan jawabannya S, U, S, yaitu bagian C ya. Kutub P memiliki kutub selatan, kutub L memiliki kutub utara, kutub M memiliki kutub utara, dan kutub Y memiliki kutub selatan. Jadi untuk soal nomor 3, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Batang besi AB dan batang besi PQ diletakkan sejajar seperti pada gambar di atas. Kemudian batang besi AB digosokkan dengan magnet batang secara berulang. Jika di sekitar batang besi PQ diletakkan jarum magnet, posisi magnet jarum yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Oke, soal nomor 4 berkaitan tentang pembuatan magnet dengan cara menggosok. Nah, berikut merupakan gambar pembuatan magnet dengan cara menggosok. Syarat pertama dalam pembuatan magnet dengan cara menggosok yaitu menggosok dengan satu arah. Artinya, ujung magnet di sini harus digosokkan ke arah kanan mengikuti gambar panah. Tidak boleh digosokkan ke kanan kemudian ke kiri, yang artinya nggak boleh digosokkan dengan cara bolak-balik. Kemudian syarat yang kedua yaitu titik pertama yang disentuh oleh ujung magnet mengikuti seperti kutub magnet yang menyentuh. Artinya, jika di sini ujung magnet memiliki kutub utara, maka ujung besi di bagian sini memiliki kutub yang sama dengan ujung magnet, yaitu memiliki kutub utara. Kemudian ujung besi yang di sebelah sini memiliki kutub yang sebaliknya ya, yaitu kutub selatan. Oke, kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini ada magnet yang digosokkan pada besi AB. Ujung magnet di sini memiliki kutub utara, sehingga ujung besi A memiliki kutub yang sama ya, yaitu kutub utara. Kemudian ujung besi B memiliki kutub yang berlawanan ya, yaitu kutub selatan. Kemudian ada besi PQ. Nah, agar besi PQ ini saling tarik-menarik dengan besi AB, maka kutub pada ujung P harus saling berlawanan dengan ujung B ya. Jika di sini S, maka di sini adalah U. Agar saling tarik-menarik. Kemudian ujung Q di sini berarti selatan. Nah, ujung jarum di sini yang berwarna cerah yaitu selatan ya, sesuai dengan gambar di sini. Kemudian ujung yang di sebelah sini memiliki kutub utara.
Nah, artinya ujung Ki dengan ujung jarum ini memiliki kutub yang sama, sehingga posisi jarum pada gambar yang pertama adalah salah, karena tidak bisa saling tarik-menarik. Kemudian kita lihat di gambar yang kedua, ujung magnet di sini memiliki kutub utara, maka ujung besi A memiliki kutub utara juga. Kemudian ujung besi B memiliki kutub yang berlawanan, yaitu kutub selatan. Kemudian ujung besi P harus saling berkebalikan ya dengan ujung besi B, maka di sini memiliki kutub utara agar saling tarik-menarik. Kemudian ujung besi Q memiliki kutub selatan. Nah, di sini posisi ujung jarum yang berdekatan dengan ujung Q memiliki kutub utara. Nah, posisi jarum ini benar ya, memiliki kutub yang saling berlawanan, sehingga dapat saling tarik-menarik. Artinya, pada gambar yang kedua ini benar. Kemudian gambar yang ketiga, ujung magnet di sini memiliki kutub utara. Berarti ujung besi di sini di bagian A memiliki kutub utara, ujung besi B memiliki kutub selatan. Nah, logam besi yang ada di sebelah kirinya, maka ujung Q memiliki kutub yang berlawanan ya. Jadi di sini kutubnya adalah selatan, kemudian ujung P kutubnya adalah utara. Nah, kita lihat di sini ujung magnet jarum yang berdekatan dengan ujung P, yaitu di bagian ini, memiliki kutub utara. Artinya, keduanya ini saling tolak-menolak ya, karena memiliki kutub yang sama. Sehingga pada gambar yang ketiga ini salah. Kita cek di gambar yang keempat, ujung magnet di sini U, ujung A berarti U juga, kemudian kita langsung ke ujung Q ya, agar saling tarik-menarik. Maka ujung Q harusnya kutubnya adalah selatan, kemudian ujung P kutubnya adalah utara. Nah, ujung magnet jarum yang berdekatan dengan P di bagian yang cerah berarti ujungnya di sini memiliki kutub selatan. Nah, karena memiliki dua kutub yang berlainan, maka ujung P dengan magnet jarum memiliki gaya tarik-menarik. Sehingga pada gambar yang keempat, jawabannya adalah benar. Nah, berarti posisi magnet jarum yang tepat ditunjukkan oleh gambar dengan nomor 2 dan nomor 4. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Oke. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, posisi kutub-kutub magnet yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, pada soal nomor 5 berkaitan dengan cara pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan cara mengalirkan arus pada kawat yang melilit pada sebuah besi. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan arah arus. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan kutub utara. Nah, untuk menentukan keduanya, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar yang pertama, di sini terdapat baterai dengan kutub positif ada di sebelah kiri. Sehingga kutub positifnya ada di sebelah kiri, maka arah arusnya adalah seperti pada tanda panah. Nah, kemudian saat melilit pada plat besi, berarti arah arusnya adalah ke arah bawah. Jika menggunakan kaidah tangan kanan, apabila arah arus ke arah bawah, seperti pada besi PQ, maka posisi kutub utara adalah sesuai dengan arah jempol, yaitu ada di sebelah kanan. Sehingga pada gambar yang pertama, kutub utara ada pada ujung besi B. Nah, agar besi PQ ini memiliki hubungan tarik-menarik dengan besi AB, maka ujung P harus memiliki kutub yang berlawanan ya, yaitu kutub selatan. Kemudian besi Q memiliki kutub utara. Oke, setelah itu kita tentukan posisi dari jarum magnetnya. Berdasarkan gambar tersebut, posisi jarum yang berdekatan dengan ujung besi Q yaitu kutub utara. Sehingga apabila keduanya didekatkan, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak karena memiliki kutub yang sejenis. Kita lihat di gambar yang kedua, kita cek di kutub baterainya.
Gambar yang kedua berarti kutub yang ada di sebelah kiri memiliki kutub positif, sehingga arah arusnya seperti pada tanda panah. Kemudian saat melilit pada plat besi berarti arah panahnya adalah ke arah bawah. Apabila menggunakan kaidah tangan kanan, maka jika arah arus ke arah bawah, maka posisi kutub utara ada di sebelah kanan ya, yaitu di ujung besi B. Jadi di sini kutubnya adalah utara, kemudian pada besi P memiliki kutub selatan, pada besi Q memiliki kutub utara. Nah, pada gambar yang kedua ada besi RS. Agar besi Q dan R saling tarik-menarik, maka besi R harus memiliki kutub yang berlainan ya. Maka di sini kutubnya adalah selatan. Kemudian pada besi S memiliki kutub utara. Setelah itu kita perhatikan ujung dari magnet jarum. Di sini ujung dari magnetnya yaitu memiliki kutub utara. Maka pada kondisi tersebut antara magnet dengan besi adalah saling tolak-menolak. Oke, kita lihat di gambar yang ketiga. Pada kutub baterai, yang positif adalah di sebelah kiri, sehingga arah arusnya seperti pada tanda panah. Kemudian saat melilit pada plat besi AB, arah arusnya adalah ke arah atas. Oke, kita gunakan kembali kaidah tangan kanan. Jika arah arusnya ke arah atas, maka posisi kutub utara adalah seperti pada arah jempol ya, yaitu ada di sebelah kiri. Sehingga pada gambar yang ketiga, posisi kutub utara ada di ujung besi A. Kemudian pada ujung besi berarti kutubnya selatan. Oke, kemudian agar besi PQ saling tarik-menarik, maka ujung besi P harus memiliki kutub yang berlainan. Sehingga ujung besi P kutubnya adalah utara, kemudian besi Q kutubnya selatan. Kemudian pada besi RS, agar saling tarik-menarik juga, maka ujung R memiliki kutub utara dan ujung S memiliki kutub selatan. Pada magnet jarum yang berdekatan dengan ujung besi S menunjukkan bahwa ujung jarum memiliki kutub utara. Nah, sehingga keduanya dapat saling tarik-menarik. Sehingga pada gambar yang ketiga merupakan gambar yang benar. Kita cek di gambar yang keempat. Kutub baterai positif ada di sebelah kiri, sehingga arah arusnya seperti pada tanda panah. Kemudian saat melilit pada plat besi AB, arah arusnya adalah ke arah bawah. Nah, jika arah arus ke arah bawah, maka kutub utara ada di sebelah kanan, sehingga kutub utara ada di ujung besi B. Kemudian pada ujung besi PQ berarti ujung P memiliki kutub selatan, Q utara. Ujung besi R agar saling tarik-menarik dengan Q, maka ujung besi R harus memiliki kutub selatan, kemudian S utara. Nah, pada gambar yang keempat ada besi KL. Agar besi KL dapat saling tarik-menarik dengan besi RS, maka ujung K harus memiliki kutub selatan dan ujung besi L memiliki kutub utara. Kemudian yang terakhir kita perhatikan ujung dari magnet jarum. Di sini menunjukkan bahwa ujung magnet jarum menunjukkan kutub selatan. Nah, pada kondisi tersebut, maka magnet jarum dapat saling tarik-menarik dengan besi KL. Sehingga pada gambar yang keempat merupakan gambar yang benar. Jadi pada soal yang kelima, posisi kutub magnet yang benar ditunjukkan oleh nomor 3 dan nomor 4. Jadi soal nomor 5, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D. Soal nomor 6, perhatikan keadaan bahan saat didekatkan dengan magnet permanen dalam tabel berikut. Ada bahan A, B, C, dan D. Bahan A bergerak menjauhi magnet, bahan B dan C menempel pada magnet, dan bahan D diam tidak merespon apapun. Nah, soal nomor 6 berkaitan tentang kemampuan benda dalam merespon jika didekatkan dengan magnet. Nah, adapun kemampuan benda dalam merespon magnet terbagi menjadi 4 macam ya. Pertama adalah ferromagnetik. Nah, benda yang tergolong dalam ferromagnetik yaitu dia mampu tertarik dengan kuat jika didekatkan dengan magnet. Contohnya adalah besi, baja, dan nikel. Kemudian yang kedua ada paramagnetik.
Paramagnetik yaitu jika suatu benda didekatkan dengan magnet maka akan tertarik namun dengan kondisi yang lemah. Contohnya yaitu krom, titanium, dan mangan. Yang ketiga ada diamagnetik yaitu benda tersebut jika didekatkan dengan magnet akan memiliki reaksi yang ditolak oleh magnet. Contohnya adalah seng, perak, dan bismut. Dan yang terakhir adalah benda yang tergolong non-magnetik, yaitu tidak merespon jika didekatkan dengan magnet. Contohnya ada kaca, kayu, dan plastik. Nah, pada bahan A memiliki respon bergerak menjauhi magnet, atau bahan A ini tergolong dalam diamagnetik. Kemudian pada bahan B dan C menempel pada magnet, maka bahan tersebut tergolong dalam ferromagnetik. Kemudian bahan D diam tidak merespon apapun, atau bahan D ini termasuk dalam bahan non-magnetik. Oke, kemudian kita cek di bahan A, ya, dia tergolong dalam diamagnetik. Nah, contohnya diamagnetik adalah seng, perak, bismut. Kita cari pada pilihan jawaban. Bagian A besi, bukan ya, karena ini merupakan ferromagnetik, baja ferromagnetik. Nah, C dan D ini bisa jadi jawabannya ya. Oke, kemudian bahan B tergolong dalam ferromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel. Pilihan jawaban A, kaca, salah. B ada kaca, salah. Pilihan jawaban C ada kaca, salah. Nah, pilihan jawaban D ini adalah pilihan yang tepat. Namun kita perlu cek di bahan C dan D. Bahan C ferromagnetik juga sama. Nah, baja termasuk dalam ferromagnetik. Kemudian bahan D merupakan bahan yang tergolong dalam non-magnetik. Nah, kaca juga termasuk dalam bahan non-magnetik. Jadi untuk soal nomor 6, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Sony melakukan percobaan dengan membuat beberapa magnet seperti gambar di atas. Ujung P, Q, dan S menjadi kutub utara, sedangkan ujung R menjadi kutub selatan. Tentukan jenis kutub baterai pada titik K, L, M, dan N. Jadi pada soal nomor 7 masih sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang pembuatan magnet dengan cara elektromagnet, atau mengalirkan sebuah arus yang searah dengan kawat yang melilit pada sebuah plat besi. Oke, kembali ke soal nomor 7, kita lengkapi keterangan yang ada di soal. Jadi ujung P, Q, dan S sebagai kutub utara. Jadi P sebagai kutub utara, Q utara, dan S utara. Kemudian ujung R menjadi kutub selatan. Nah, tentukan jenis kutub baterai pada titik K, L, M, dan N. Nah, berkaitan tentang cara pembuatan magnet dengan cara elektromagnet, maka kita akan menentukan pertama yaitu arah arus, kemudian kedua kita menentukan kutub utara. Nah, untuk menentukan keduanya, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar berikut. Kita mulai dari gambar yang pertama. Jadi, jika menggunakan kaidah tangan kanan, jika kutub utara ada di sebelah kiri, maka arah arus adalah ke arah atas seperti pada gambar berikut. Nah, jadi jika arah arus ke arah atas, maka arah arus berawal dari sini ya, kemudian ke arah atas. Nah, setelah itu kita akan menentukan kutub pada baterai. Pada titik K berarti baterainya memiliki kutub negatif, sedangkan di sebelah sini memiliki kutub positif karena arusnya bergerak ke arah kanan. Jadi titik K memiliki kutub negatif. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Pada gambar kedua, posisi kutub utara ada di sebelah kanan. Maka jika menggunakan kaidah tangan kanan, jika kutub utara ada di sebelah kanan, seperti pada besi PQ ini ya, jika kutub utara ada di sebelah kanan, maka arah arusnya adalah mengikuti panah berikut, jadi ke arah bawah. Nah, sehingga titik yang memiliki kutub positif ya, kemudian di sebelah sini memiliki kutub negatif, sehingga arah arusnya bergerak ke arah bawah. Jadi baterai pada titik L memiliki kutub positif. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Titik R memiliki kutub selatan. Nah, berarti kutub utaranya ada di seberangnya ya. Jadi kutub utara ada di sebelah kanan. Artinya arusnya adalah ke arah bawah.
Jika arusnya ke arah bawah, berarti arah arusnya berasal dari sini ya. Nah, kemudian ke arah bawah, sehingga baterai pada titik M memiliki kutub negatif dan di sebelah sini memiliki kutub positif ya, sehingga titik M memiliki kutub negatif. Kita lanjut ke gambar yang terakhir. Kutub utara ada di sebelah kanan, jadi arah arusnya adalah ke arah bawah, sehingga arusnya berawal dari sini ya, kemudian ke atas. Nah, saat melilit pada besi S, berarti arusnya adalah ke arah bawah, sehingga kutub baterai pada titik N adalah negatif ya. Kemudian di sebelah sini kutubnya positif, sehingga pada titik N kutubnya adalah negatif. Jadi untuk soal nomor 7, kutub baterai pada titik K, L, M, dan N adalah K negatif, kemudian L positif, kemudian M negatif, dan N sama dengan negatif. Oke. Soal nomor 8, perhatikan gambar kumparan berikut. Suatu trafo memiliki perbandingan jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder yaitu 3:5. Jika kuat arus listrik yang dihasilkan trafo adalah 1,2 ampere dan daya yang menyuplai alat listrik X adalah 180 watt, tegangan dan kuat arus listrik yang dibutuhkan trafo secara berurutan adalah. Pada soal nomor 8 berkaitan dengan transformator. Nah, diketahui bahwa jumlah lilitan primer atau ini dinyatakan sebagai NP, nilainya adalah 3, kemudian jumlah lilitan sekunder atau sebagai NS, nilainya adalah 5. Jika kuat arus listrik yang dihasilkan trafo, nah kuat arus listrik yang dihasilkan berarti sebagai IS. Nilainya adalah 1,2 ampere, kemudian daya atau P, nilainya adalah 180 watt. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan dan kuat arus listrik yang dibutuhkan, atau kita akan mencari VP dan IP. Oke, hubungan jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus listrik pada trafo dapat dinyatakan dalam persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, dari persamaan di atas kita dapat menentukan nilai IP atau kuat arus listrik yang dibutuhkan oleh trafo dengan cara menggunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, pada soal diketahui bahwa NP nilainya adalah 3, kemudian NS nilainya 5, kemudian IS 1,2 ampere, dan IP adalah yang ditanyakan. Oke, jadi nilai IP sama dengan 5 dikali 1,2 dibagi 3. Nah, 1,2 dapat dituliskan sebagai 12 ya, kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau ditulis ulang di sini jadi 5 dikali 12 dikali 10 pangkat min 1 per 3. Nah, 12 dengan 3 dapat dicoret ya, 12 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4. Jadi tinggal dikalikan, 5 dikali 4 sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ini nolnya tinggal dicoret, hasilnya adalah 2 ampere. Jadi kuat arus listrik yang dibutuhkan oleh trafo adalah sebesar 2 ampere. Kemudian yang kita cari berikutnya adalah VP atau tegangan yang dibutuhkan. Ingat bahwa P sama dengan V dikali I. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut kita dapat menentukan VP atau tegangan yang dibutuhkan, yaitu P dibagi dengan I. P di soal diketahui bahwa nilainya adalah 180 watt, kemudian I yang kita masukkan di sini adalah IP atau kuat arus listrik yang dibutuhkan, yaitu nilainya adalah 2 ampere. Kita masukkan di sini 2. Nah, 180 dibagi 2 hasilnya adalah 90 volt. Tegangan yang dibutuhkan adalah 90 volt, kemudian kuat arus listrik yang dibutuhkan adalah 2 ampere. Jadi untuk soal nomor 8, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B.
Oke. Soal nomor 9, perhatikan tabel berikut. Terdapat dua buah trafo, yaitu trafo X dan trafo Y. Jika perbandingan kuat arus primer dan kuat arus sekunder pada trafo X adalah 1:2 dan perbandingan kuat arus primer banding kuat arus sekunder pada trafo Y adalah 3:2, tentukan nilai P, Q, R, dan S. Nah, pada soal nomor 9 terdapat dua buah trafo. Oke, kita tulis yang pertama ada trafo X. Nah, yang diketahui adalah VP atau tegangan primer 800 volt, NS atau jumlah lilitan sekunder 1200. Kemudian perbandingan kuat arus primer dan sekunder berarti IP nilainya adalah 1 dan IS nilainya adalah 2. Oke, pada trafo X yang ditanyakan adalah P atau tegangan sekunder, kemudian NP atau jumlah lilitan primer. Persamaan hubungan jumlah lilitan, kuat arus, dan tegangan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Oke, kembali ke trafo X. Pertama yang ditanyakan adalah VS. Kita cari VS di sini dengan menggunakan persamaan VP per VS sama dengan IS per IP. Pada trafo X diketahui nilai VP yaitu 800 volt, VS yaitu yang dicari, kemudian IS 2 dan IP 1. Sehingga nilai VS sama dengan 800 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 8 dibagi 2, 4, sehingga hasilnya 400 volt. Oke, kemudian yang kedua kita akan mencari nilai NP menggunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP. NP adalah yang dicari, kemudian NS 1200 sama dengan IS 2 dan IP-nya adalah 1. Sehingga nilai NP sama dengan 1200 dikali 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 2400 lilitan. Oke, jadi pada trafo X nilai VS atau P yaitu 400, kemudian NP 2400. Sekarang kita ke trafo yang kedua yaitu trafo Y. Pada trafo Y yang diketahui adalah VS 600 volt, kemudian NP 3600. Nah, yang ditanyakan adalah R atau VP, kemudian S atau NS. Pertama kita tentukan nilai VP dengan menggunakan persamaan VP per VS sama dengan IS per IP. Kita masukkan VP adalah yang dicari, kemudian VS 600 volt, kemudian IS untuk trafo Y nilainya adalah 2, kemudian IP nilainya adalah 3, sehingga nilai VP sama dengan 600 dikali 2 dibagi dengan 3. 6 dengan 3 bisa dicoret, sini hasilnya adalah 2, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Nolnya ada 2, sehingga hasilnya adalah 400 volt. Jadi nilai VP adalah 400 volt. Oke, kemudian kita akan mencari nilai NS dengan menggunakan persamaan P per NS sama dengan IS per IP. Kita masukkan nilai NP yaitu 3600 per NS yang dicari, kemudian IS nilainya adalah 2 dan IP 3. Kemudian diperoleh nilai NS sama dengan 3600 dikali 3 dibagi 2. Nah, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian 18 dikali 3, 8 kali 3 24. 3 dikali 1 3, berarti hasilnya adalah 5400 lilitan. Jadi nilai S sama dengan 5400 lilitan. Oke, jadi pada soal nomor 9
nilai P yaitu 400, nilai Q 2400, nilai R 400, dan nilai S sama dengan 5400. Oke. Soal nomor 10. Perhatikan gambar trafo berikut. Jika trafo dihubungkan pada sumber listrik 500 volt dan kuat arus listrik yang dihasilkan trafo adalah 1,2 ampere, pernyataan berikut yang tepat adalah: A. Tegangan pada ujung alat X adalah 200 volt dan kuat arus listrik masukannya adalah 0,24 ampere. B. Tegangan pada ujung alat X adalah 200 volt dan kuat arus listrik pada arus masukannya adalah 3 ampere. C. Tegangan pada ujung alat X adalah 1250 volt dan kuat arus listrik masukannya adalah 0,24 ampere. D. Tegangan pada ujung alat X adalah 1250 volt dan kuat arus listrik masukannya adalah 3 ampere. Pada soal nomor 10 berkaitan. Pada soal nomor 10 kita tulis yang diketahui ya. Jadi di sini ada NP 4000 lilitan, kemudian NS 10.000 lilitan. Kemudian di soal disebutkan bahwa trafo dihubungkan pada sumber listrik 500 volt atau ini merupakan VP. Jadi di sini kita tulis VP sama dengan 500 volt. Kemudian kuat arus listrik yang dihasilkan. Nah, jika ada kata yang dihasilkan, ini merupakan IS. Jadi IS nilainya adalah 1,2 ampere. Pada pilihan jawaban A, B, C, dan D, pertama yang ditanyakan adalah tegangan pada ujung alat X atau kita akan mencari VS. Kemudian kuat arus listrik masukan atau kita akan menentukan nilai IP. Oke, kita hitung satu persatu. Pertama kita cari VP. Nah, untuk menentukan VP, kita gunakan persamaan NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, tinggal kita masukin NP nilainya adalah 4000 lilitan, kemudian NS 10.000 lilitan, VP nilainya adalah 500, dan VS ini yang kita cari. Oke, jadi VS sama dengan 10.000 dikali 500 dibagi dengan 4.000. Oke, tinggal kita coret-coret nolnya. 10 dibagi 4, 2,5 dikali 500 hasilnya adalah 1250 volt. Oke, jadi pilihan jawaban A salah, B salah. Kita lihat di pilihan jawaban C dan D benar. Tegangan pada ujung alat X adalah 1250. Selanjutnya kita akan menentukan kuat arus listrik masukan atau kita akan mencari nilai IP. Untuk menentukan nilai IP kita gunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP. NP 4000 lilitan per NS 10.000 lilitan, kemudian IS 1,2 ampere, dan IP adalah yang kita cari. Jadi nilai IP sama dengan 10.000 dikali 1,2 dibagi dengan 4.000. Kita sederhanakan, kita coret nolnya. Ini 1,2 dikali 10, komanya hilang ya. Nah, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi kuat arus listrik masukannya adalah 3 ampere. Nah, pilihan jawaban C salah ya. Nah, yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Tegangan pada ujung alat X adalah 1250 volt dan kuat arus listrik masukan adalah 3 ampere. Untuk soal nomor 10, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Sebuah trafo dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt dan memiliki efisiensi 80%. Jika perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder adalah 1:4, berikut pernyataan yang mungkin sesuai dengan trafo tersebut. Pernyataan pertama, daya yang diterima oleh alat X adalah 160 watt. Pernyataan kedua, tegangan pada ujung alat X adalah 400 volt. Pernyataan ketiga, kuat arus listrik yang melalui alat X adalah 0,25 ampere. Dan pernyataan keempat, kuat arus listrik yang melalui alat X adalah 0,4 ampere. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi pada soal nomor 11,
berkaitan dengan trafo. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal ya. Jadi di sini trafo dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt. Nah, ini merupakan VP. Jadi 200 volt ini merupakan VP. Kemudian arus 1 ampere. Nah, ini merupakan IP. Kemudian efisiensi trafo 80%. Jika perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder, jadi yang menjadi kumparan primer adalah 1:4. Nah, 1 ini merupakan kumparan primer atau NP, dan 4 merupakan NS atau kumparan sekunder. Pernyataan pertama, daya yang diterima oleh alat X adalah 160 watt. Nah, pada pernyataan yang pertama, kita akan menentukan nilai PS. Untuk menentukan nilai PS, kita bisa menggunakan persamaan efisiensi. Persamaan efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, sebelum kita menggunakan persamaan tersebut, maka kita tentukan dulu di sini nilai dari PP. Ingat rumus P sama dengan V dikali I. Jadi untuk menentukan PP, maka kita masukkan VP 200 volt dikali dengan IP, yaitu 1 ampere. Hasilnya adalah 200 watt. Nah, kita masukkan ke persamaan efisiensi trafo. Jadi efisiensi trafo diketahui nilainya adalah 80%. PS adalah yang akan kita cari. Kemudian PP nilainya adalah 200 watt dikali 100%. Nah, ini persen kita coret di sini di ruas kanan dan kiri. Kemudian nolnya ini kita coret juga 80 dan 100. Oke, jadi diperoleh nilai PS sama dengan 8 dikali 200 dibagi dengan 10. Nolnya ini bisa kita coret. Nah, sehingga tersisa 8 dikali 2 sama dengan 16. Nolnya ada 1. Jadi nilai PS adalah 160 watt. Jadi pada pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Kita lihat di pernyataan yang kedua, tegangan pada ujung alat X adalah 400 volt. Nah, yang dimaksud pada pernyataan kedua adalah kita akan mencari tegangan pada alat X ini. Nah, tegangan pada ujung alat X dapat dinyatakan sebagai Vs. Jadi pada pernyataan yang kedua, kita akan menentukan nilai Vs. Untuk menentukan nilai Vs, kita bisa menggunakan persamaan hubungan antara jumlah lilitan, kuat arus, dan tegangan menggunakan persamaan VP per Vs sama dengan NP per NS. VP nilainya adalah 200 volt, kemudian Vs adalah yang akan kita cari. NP merupakan jumlah lilitan kumparan primer yaitu 1, dan NS jumlah lilitan kumparan sekunder nilainya adalah 4. Jadi Vs sama dengan 200 dikali 4 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 800 volt. Jadi tegangan pada ujung alat X adalah 800 volt, bukan 400 volt. Jadi pada pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Nah, jawaban yang ada nomor 2-nya maka dapat kita eliminasi. Jadi pilihan jawaban A salah dan pilihan jawaban C juga salah. Kita cek pernyataan yang ketiga. Kuat arus listrik yang melalui alat X, atau kita akan menentukan nilai IS. Jadi di pernyataan yang ketiga kita akan menentukan nilai IS. Untuk menentukan nilai IS kita bisa menggunakan persamaan VP per Vs sama dengan IS per IP. VP nilainya adalah 200, Vs nilainya adalah 800. Nih ya, Vs nilainya 800. Kemudian IS adalah yang akan kita cari. IP nilainya adalah 1 ampere. Nah, diperoleh IS 200 dikali 1 dibagi dengan 800. Jadi hasilnya adalah 2/8 atau 1/4 ampere. Nah, 1/4 ampere jika dinyatakan dalam bentuk desimal sama dengan 0,25 ampere. Jadi pada pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar. Kita cek di pilihan jawaban B ada pernyataan 3, di pilihan jawaban D juga ada pernyataan 3.
Nah, pada pernyataan yang keempat juga disebutkan tentang kuat arus listrik yang melalui alat X atau sebagai IS. Nilainya adalah 0,4 ampere. Nah, ini tidak sesuai ya, karena yang benar adalah 0,25 ampere. Jadi pilihan jawaban D adalah salah. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Jadi pada soal nomor 11, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Soal nomor 12, perhatikan gambar transformator berikut. Transformator yang memiliki efisiensi 80% dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 220 volt seperti gambar di atas. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan primer adalah 0,2 ampere, tentukan A. besar tegangan pada R, B. daya output transformator. Soal nomor 12 berikut masih berkaitan dengan transformator. Di langkah pertama, kita lihat apa saja yang diketahui di soal. Jadi, efisiensi transformator yaitu nilainya 80%. Jadi, ini merupakan efisiensi. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 200 volt. Jika kita lihat pada gambar, tegangan senilai 220 volt ini merupakan tegangan pada kumparan primer. Kemudian, kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan primer adalah 0,2 ampere. Nah, ini merupakan IP atau kuat arus listrik pada kumparan primer. Selain itu, pada soal juga disebutkan bahwa kumparan primer memiliki jumlah lilitan 2000. Jadi nilai NP sama dengan 2000. Kemudian nilai NS di sini disebutkan kumparan sekunder memiliki jumlah lilitan 200. NS sama dengan 200. Nah, pada pertanyaan bagian A, besar tegangan pada R. Nah, di gambar, besar tegangan pada R merupakan Vs atau tegangan pada kumparan sekunder. Nah, untuk menentukan tegangan pada kumparan sekunder, kita bisa menggunakan persamaan NP per NS sama dengan Vp per Vs. Oke, jadi kita masukkan di sini nilai NP adalah 2000, kemudian NS 200, Vp nilainya adalah 220 volt, kemudian Vs inilah yang akan kita cari. Jadi nilai Vs sama dengan 200 dikali 220 dibagi dengan 2000. Oke, kita coret nolnya di sini. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 11 dikali 2 hasilnya adalah 22 volt. Oke, jadi pada pernyataan yang pertama atau pertanyaan yang bagian A, besar tegangan pada R atau nilai Vs sama dengan 22 volt. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua atau bagian B, daya output transformator atau kita akan menentukan nilai PS. Untuk menentukan nilai PS atau daya pada kumparan sekunder, maka kita bisa menggunakan persamaan efisiensi transformator, yaitu PS atau daya pada kumparan sekunder dibagi dengan PP, daya pada kumparan primer dikali 100%. Oke, tinggal kita masukkan di soal diketahui efisiensi transformator nilainya adalah PS yang akan kita cari, kemudian PP. Untuk menentukan nilai PP atau daya pada kumparan primer, maka kita bisa menggunakan persamaan P atau daya sama dengan V dikali I. Sehingga daya pada kumparan primer rumusnya adalah Vp dikali IP. Vp nilainya adalah 220, kemudian IP nilainya adalah 0,2 ampere. 220 dikali 0,2 hasilnya adalah 44 watt. Jadi di sini nilai PP dapat kita masukkan 44, kemudian dikali 100%. Persen di sini dapat kita coret, di ruas kanan dan kiri ada, kemudian 0 dapat kita coret. Sehingga nilai PS sama dengan 8 dikali 44 dibagi dengan 10. 8 dengan 10 dapat kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Nah, sehingga tersisa 4 dikali 44 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 35,2 watt. Sehingga nilai PS di sini adalah 35,2 watt. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 13. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan mengenai tabel di atas.
Pernyataan yang pertama, transformator P merupakan step down karena nilai VP lebih besar dari VS. Pernyataan kedua, transformator P merupakan step up karena nilai NS lebih kecil dari NP. Pernyataan ketiga, transformator Q merupakan step down karena nilai IP lebih besar dari IS. Dan pernyataan yang keempat, transformator Q merupakan step up karena nilai VS lebih besar dari VP. Pernyataan yang benar sesuai tabel tersebut adalah, jadi pada soal nomor 13 terdapat dua buah trafo, yaitu trafo P dan Q dengan masing-masing nilai NP, NS, VP, VS, IP, dan IS. Nah, berbicara tentang transformator step up dan step down, berikut merupakan tabel perbandingan keduanya. Nah, untuk mempermudah mengingat, teman-teman bisa mengingat salah satu ciri saja. Misalkan teman-teman akan mengingat ciri-ciri dari transformator step down. Nah, bagaimana cara mudah mengingatnya? Teman-teman hanya perlu mengingat persamaan berikut. Jadi ini merupakan persamaan hubungan antara jumlah lilitan atau NP dan NS, kemudian tegangan, serta arus. Jika nilai yang ada di bagian atas, nilainya adalah lebih besar daripada yang ada di bagian bawah. Nah, ini merupakan ciri dari transformator step down. Nah, bagaimana dengan transformator step up? Nah, itu tinggal kebalikannya, karena kita sudah hafal yang bagian transformator step down. Oke, langsung ke pernyataan yang pertama. Transformator P merupakan transformator step down, karena nilai VP lebih besar dari VS. Nah, kita langsung ke persamaan berikut. VP lebih besar dari VS, artinya yang atas lebih besar daripada yang bawah. Kemudian kita pastikan di tabel, nilai VP dari transformator P adalah 220, VS 110. Nah, nilai VP lebih besar daripada VS merupakan ciri dari transformator step down. Jadi pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua, transformator P step up. Nah, ini salah ya, karena transformator P merupakan transformator step down. Pernyataan yang ketiga, transformator Q merupakan step down karena nilai IP lebih besar dari IS. Kita lihat di transformator Q, nilai IP lebih besar dari IS. Nah, jika nilai IP lebih besar daripada IS, artinya yang bawah lebih besar daripada yang atas, merupakan ciri dari transformator step up. Jadi transformator Q merupakan transformator step up. Jadi pernyataan yang ketiga salah, bukan transformator step down. Kita cek di pernyataan yang keempat, transformator Q merupakan step up, betul. Kemudian karena nilai VS lebih besar dari VP. Nilai VS pada transformator Q lebih besar daripada VP. Artinya, yang bagian bawah lebih besar daripada bagian atas merupakan ciri dari transformator step up. Jadi pada pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar. Sehingga pernyataan yang benar sesuai tabel adalah yang bagian nomor 1 dan nomor 4. Jadi untuk soal nomor 13, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke. Pada soal nomor 14 berikut merupakan soal yang berkaitan tentang bioteknologi. Perhatikan tabel perbandingan zat gizi antara air kelapa dengan nata de coco per 100 gram di samping. Selain dikonsumsi secara langsung, air kelapa juga dapat diolah menjadi nata de coco. Pembuatan nata de coco dibantu oleh organisme yang memiliki peranan. Oke, jadi pada tabel berikut merupakan perbandingan zat gizi antara air kelapa dan nata de coco. Nah, dalam proses bioteknologi, untuk mengubah air kelapa menjadi nata de coco membutuhkan peranan suatu mikroorganisme, yaitu Acetobacter pseudomonas. Nah, pada pilihan jawaban A, mengubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa melalui proses fermentasi yang dibantu oleh Acetobacter pseudomonas. Nah, pilihan jawaban A ini benar. Kita cek pada pilihan jawaban B. Mengubah gula dalam air kelapa menjadi asam laktat melalui proses fermentasi oleh Neurospora cytophylla. Nah, ini kurang tepat ya mikroorganismenya, karena Neurospora cytophylla biasa digunakan dalam pembuatan oncom. Oke, kita ke pilihan jawaban yang C, mengubah selulosa dalam air kelapa menjadi glukosa. Nah, ini kurang tepat ya, karena bukan
mengubah selulosa menjadi glukosa, tetapi sebaliknya melalui proses fermentasi oleh Acetobacter silynum. Nah, ini mikroorganismenya sudah benar, tetapi prosesnya yang kurang tepat. Pilihan jawaban D, mengubah protein air kelapa menjadi glukosa melalui fermentasi oleh Streptococcus lactis. Nah, mikroorganisme Streptococcus lactis merupakan bakteri asam laktat yang umum digunakan dalam pembuatan produk olahan susu. Jadi pilihan jawaban D kurang tepat. Sehingga untuk soal nomor 14, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 15. Soal nomor 15, kecap dibuat melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme sampai menjadi perubahan nilai gizi dari kedelai menjadi kecap. Nama mikroorganisme dan peranannya dalam pembuatan kecap tersebut adalah, dalam proses fermentasi pada pembuatan kecap membutuhkan peranan mikroorganisme Aspergillus wenti. Pada pilihan jawaban A, Acetobacter silynum merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan nata de coco. Jadi pilihan jawaban A kurang tepat. Pada pilihan jawaban D, Acetobacter silynum juga kurang tepat. Nah, pada pilihan jawaban B dan C, mikroorganismenya sudah tepat, yaitu Aspergillus wenti. Kita cek di bagian peranannya, yang bagian B mengubah protein kompleks menjadi asam amino. Nah, ini kurang tepat ya. Kita lihat pada pilihan jawaban D, mengubah protein dan karbohidrat menjadi asam laktat dan glukosa. Nah, pada pilihan jawaban C inilah yang benar. Sehingga untuk soal nomor 15, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 16. Salah satu cara mendapatkan produk baru dari sayuran adalah dengan mengubahnya menjadi acar. Pada pembuatan acar, digunakan mikroorganisme Lactobacillus, Streptococcus, dan Pediococcus. Fungsi bakteri pada pembuatan acar tersebut adalah A. Mengubah zat gula menjadi asam laktat sehingga menghasilkan aroma khas. Nah, pilihan jawaban A ini benar. Nah, pada proses pembuatan acar, mikroorganisme tersebut akan mengubah zat gula menjadi asam laktat sehingga menghasilkan aroma yang khas. Jadi untuk soal nomor 16, pilihan jawabannya adalah yang bagian A. Oke, kita ke soal yang berikutnya, soal nomor 17. Di masa pandemi, tubuh senantiasa dijaga agar tetap sehat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengkonsumsi susu steril dan susu fermentasi. Pada proses fermentasi susu menggunakan mikroorganisme yang dinamakan. Nah, di sini ada beberapa mikroorganisme. Pertama, Rhizopus stolonifer merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian ada Acetobacter silynum merupakan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan nata de coco. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus merupakan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan produk olahan susu. Pada pilihan jawaban D, Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan produk yang membutuhkan ragi. Contohnya ada roti, kemudian tape, dan lain-lain. Sehingga pada soal nomor 17, dalam proses fermentasi susu, membutuhkan peranan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Soal nomor 18. Ketika membuat tape, singkong yang sudah direbus kemudian ditaburi dengan ragi Saccharomyces cerevisiae, lalu wadah ditutup rapat agar tidak ada udara yang masuk. Proses kimia yang terjadi selama pembuatan tape tersebut dinamakan. Nah, pada proses pembuatan tape, perlakuan yang dilakukan yaitu dengan cara menutup wadah dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. Nah, pada proses tersebut dibantu oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Sehingga pada proses pembuatan tape terjadi proses fermentasi secara anaerob. Jadi untuk soal nomor 18, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 19. Teknik kultur jaringan lebih mudah diterapkan pada tumbuhan dibandingkan pada hewan. Hal ini karena tumbuhan memiliki kemampuan
Nah, pada soal nomor 19, kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan yaitu berupa kemampuan totipotensi yang tinggi. Nah, apa itu kemampuan totipotensi? Yaitu kemampuan tumbuhan untuk menjadi individu baru. Sehingga untuk soal nomor 19, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian A. Oke, berikut merupakan soal nomor 20, yaitu soal yang terakhir dalam pembahasan soal kali ini. Perhatikan data berikut. Berikut merupakan tabel perbandingan zat gizi antara kedelai dan tempe. Berdasarkan data tersebut, peran bioteknologi yang digunakan berupa, pada proses pembuatan kedelai menjadi tempe membutuhkan peranan mikroorganisme yaitu Rhizopus oryzae. Nah, untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat, kita cek terlebih dahulu mikroorganisme yang berperan. Pada pilihan jawaban B, Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini bukan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. Tetapi Saccharomyces cerevisiae berperan dalam proses pembuatan roti maupun tape. Kemudian Lactobacillus. Nah, ini merupakan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan produk olahan susu. Nah, pilihan jawaban D, Lactobacillus juga bukan. Nah, mikroorganisme Rhizopus oryzae merupakan mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tempe. Nah, untuk memastikan, kita cek peranan dari mikroorganisme tersebut. Proses peragian untuk mengubah protein kedelai menjadi protein sederhana. Nah, ini adalah peranan yang tepat dari mikroorganisme Rhizopus oryzae. Sehingga untuk soal nomor 20, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian A. Oke. Baik teman-teman, sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan silakan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan ujian PTS IPA semester 2 kelas 9. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Nah, dan jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan update video terbaru tentang pembahasan soal-soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.